Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kalian sudah bisa meluangkan waktu di hari Sabtu untuk mengikuti bimbingan klasikal lintas kelas dalam virtual ini ya. Sudah beberapa kali pertemuan, ada yang via e-learning, ada Zoom sama YouTube gitu ya. Nah, semoga apa yang diberikan layanan-layanan BK tentang informasi, tentang segala hal gitu ya, bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, semoga kita di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang sudah melaksanakan vaksin kedua dan ada yang sudah selesai. Mungkin kalaunya ada berdampak apa ya, kayak sakit, demam atau segalanya, nah itu cuma sedikit aja reaksi dari vaksinnya. Mungkin kita harus benar-benar banyak minum air putih juga ya. Kalaunya bisa minum susu juga kalaunya supaya kita untuk menambah ini semangat kita. Sayang loh kalaunya kita di rumah tapi kita malah banyak izin libur di pembelajaran gitu. Sangat disayangkan sekali. Oke lah, alhamdulillah kita hari ini pertemuan berapa ya, Ibu? Lumayan hampir lupa nih Kak. Nanti Ibu rekap lagi berapa kali pertemuan. Yang penting kita bisa mengambil apa ya, kesimpulan-kesimpulan yang sudah disampaikan dalam penjelasan di YouTube atau di Zoom ini ya. Walaupun sedikit, yang penting ada ingat. Apalagi kalau banyak, lebih bermanfaat lagi gitu. Oke, kita mau senam otak dulu. Apakah sudah pernah senam otak? Sudah pernah? Belum pernah ya? Mungkin ini sebentar ya, senam otaknya. Bisa angkat tangannya dulu? Angkat tangannya dulu. Sudah siap ya? Ada jari kita ada 10 gitu ya. Oke, yang cuma beberapa teman-temannya yang mengaktifkan kamera jadi terlihat gitu ya. Oke, terima kasih. Diturunkan dulu tangannya Ibu. Ini kita senam otak dulu. Ibu paling senang ini senam otak ini karena salah satu untuk mencerdaskan apa ya, otak kiri, otak kanan supaya kita lebih konsentrasi kadang supaya kita lebih fokus gitu ya. Sudah terlihatkah? Masih loading, Bu. Ada genggam. Nah, masih. Genggaman 2, ayo. Sudah siap ya? Yang yang belum tidak mengaktifkan kameranya bisa mengikuti juga walaupun kada terlihat di layar ini ya. Sudah siap ya? Kita senam otak dulu nih, pemanasan untuk supaya lebih segar menerima layanan materi yang Ibu berikan. Oke, kita mulai ya. The fiesta's popping and all fingers pointed. We had bottles, got the whole crowd jointed. Checking what eyes kept me sweating a while. I keep your living word fly, keep the gleam in your eye. Come mucho drum all our time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of pluck. I grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Story palabra, pero booze and ha-ha. That includes all who goes to see la la. So do the cha-cha, who can call me Papa. We're okay for action, hunt until manana. Down for hi-hat crash and whiplash. City night, bright light and herb stash. ¿Qué ondas, muchacho? Arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio. Making you rolas de rock back frente. That's again, esto pa' la gente. Like chanclazos, deep
like fregadazos. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Lake Sweet, cheap shot, bird shit, straight cop. So it's twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that. To get the fatty like that. Tronica en el aire, todos quieren baile. Plus my sick Latin style, baile. Trouble as they come. I can feel the drum, don't know the words, but you can hum. Oye muñeca, ya mueve la cadera sobre el ritmo y las trompetas. To the beat, kick hard como escopeta. Vatos on the prowl for the hoochie looking fresca. All you delincuentes, venga para enfrente. Hazte para atrás y tú eres muy decente. Cause I'm chueco, bent, contact the hierba. Lo que será, será cuando lo vuelva. Get your eyes burn, head turn, pupils tight back stiff and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I? I survived, down to Hura, trying to shoot I. So I mueva smooth, creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay shaw. Won't take fall, this here is when the take off. Trick, take a flick of the click here to face y'all. Ya, alhamdulillah. Lumayan ya, 4 menit senam otak. Ini dengan tangan kita ya. Gimana tadi rasanya? Sudah konsentrasi kah atau banyak salah Bu Ai? Tangannya bingung. Gimana kalau Nya Gazali? Konsentrasi kah sudah tadi mengikuti senam otaknya? Sedikit, Bu. Gitu ya, bagus. Yang penting tadi ada beberapa gerakan yang kadang kita canggung kan, tangannya ini kayak melipat-lipat itu. Nah, itu perlu kita dilatih lagi supaya konsentrasi tangan yang mana yang dilipat, yang mana apa segalanya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada zamannya di Instagram atau di TikTok ya. Nih kalian kalau pernah pasti pernah nih melihat yang musiknya yang 5 2 3. Pernah mengikuti itu? Pernah. Biasanya apa ya musiknya itu asik lah, ada tulisannya 5 2 1 2 baca catatan lah kayak itu. Nah, itu salah satu kita untuk tes apa ya, refreshing otak lah gitu. Biar kita kada tegang kayak itulah. Mungkin itu saja kita pembukaannya. Sudah siap untuk materi hari ini kita? Masih ngos-ngosan kah? Santai dulu nih ya, ambil kalau ada di samping air minum, bisa diminum dulu. Kita ada 50 orang ya. Oke. Ini sudah terlihat. Belum terlihat ya?
Oke, kata papa. Oh, masih jaringan koneksinya. Ya ampun. Nah, sudah tampil ya? Gimana? Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Kita mulai saja ya dengan duduk santai atau sambil nyemil atau sambil minum bisa, yang penting kan menyimak dan mendengarkan gitu ya. Jangan sampai ketiduran. Bahaya kalau ketiduran, nanti terbawa mimpi. Ibu yang menjelaskan apalah gitu. Nah, kita hari ini membahas tentang konsep diri. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah mengenal tentang konsep diri? Aku itu apa sih? Misalnya. Ada yang tahu? Siapa nih? Ada yang sudah tahu konsep diri ulun itu, Bu Ai, kayak ini nah konsep dirinya? Atau masih belum tahu nih? Gimana? Belum tahu atau sudah ada yang tahu? Kalau Paris gimana? Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, kalau ada yang belum tahu dan sudah tahu, misalnya kita simak baik-baik ya, ini tentang konsep diri kita. Nah, mungkin inilah yang Ibu yang paling menyenangkan dalam bimbingan dan konseling itu, Ibu kadang sambil belajar juga, sambil menyampaikan materi sama kalian sambil belajar juga, karena kadang kami tuh mengasumsikan BK itu bukan sebuah apa ya, yang tumpukan masalah, menyelesaikan masalah, tapi kita juga bisa harus mengembangkan diri gitu ya, belajar kehidupan. Kadang hari ini sedih, besok senang, itulah perubahan-perubahan yang kita alami. Oke, kita tentang konsep diri. Nah, perlu kita ketahui dulu konsep diri ini. Komunikasi sebagai kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan individu berhubungan erat dengan perilaku individu itu sendiri. Perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi dan berhubungan dengan orang lain merupakan situasi yang berkaitan dengan psikologis individu. Jadi ada orangnya yang kemarin Ibu menyampaikan tentang karakter kepribadian manusia. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman dari kalian sudah mengetahui ya tentang karakter kepribadian ini, aku apakah introvert atau ekstrovert gitu ya, atau yang lainnya tentang kepribadian lainnya. Ada melankolis, terus ada lain-lain lah, ada 4 atau 5 ya untuk kepribadian dewasa gitu. Nah, selanjutnya ini ada 2 macam konsep diri kita. Nah, ada yang konsep diri kita positif sama konsep diri kita negatif. Nah, kita baca ya. Di sini boleh Ibu minta tolong bantu bacakan dari siapa dulu nih yang sukarela untuk membacakan konsep diri positif. Ada yang mau? Dari siapa yang mau? Malu Bu aja. Ayo bacakan, tolong minta boleh bacakan konsep diri positif dari siapa nih? Dias. Halo Dias. Gimana Dias? Halo, Bu. Boleh Iya, minta tolong bacakan konsep positif gimana sebagai kita dulu izin off cam dulu. Konsep diri positif. 1. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. 2. Merasa setara dengan orang lain. 3. Menerima pujian tanpa rasa malu. 4. Sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. 5. Mampu memperbaiki diri. Ya, terima kasih. Sama-sama.
itu adalah tadi yang sudah dibacakan oleh temannya, konsep diri positif. Nah, kalau yang negatif, bisa minta tolong siapa nih yang mau? Dari Rivaldi. Halo Rivaldi. Mana Rivaldi ada standby? Standby sama HP-nya atau laptopnya ya. Kalau tidak ada Rivaldi, kita ganti yang cewek nih. Aulia. Halo Aulia. Bagaimana Aulia? Oh, Bu. Ya, ini boleh Ibu minta tolong ini bacakan dengan konsep diri negatif. Gimana sih konsep diri negatif? Ibu di wadah ulun kada kelihatan, Bu. Oh, yang lain gimana? Di tempat yang lain? Sudah kelihatan, Bu. Oh iya ya, terima kasih. Ya, konsep diri negatif seperti apa nih? Dibacakan ya. Konsep diri negatif, maka pada kritik responsif Mm-mm. terhadap pujian hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Ya, terima kasih sudah membacakan ya. Ini adalah dua macam konsep diri kita. Nah, apakah kita cenderung kemana nih? Ayo, tanyakan pada diri sendiri ya. Apakah kita nih konsep diri kita itu positif atau negatif? Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh temannya juga ya. Kalaunya konsep diri negatif nih, kadang hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Nih, yang perbedaan yang positif ini kadang sama negatif, yang positif ini ya bisa dia mengatasi masalah, yakin gitu ya, yakin walaupun kita perlu bantuan juga entah itu orang tua, guru BK, teman gitu ya sebagai pendengar atau kita mencari sama-sama solusi gitu ya. Tapi yakin akan kita mengatasi masalah seperti itu. Kalau negatif ini pesimistis ya terhadap kompetensi, misalnya kayaknya menyerah dah, kayaknya kurang mampu dah itu ya. Nah, kalau kita sudah merasakan seperti itu tanda-tandanya, yuk kita sama-sama untuk memahami lagi nih konsep diri kita. Nih, interaksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar cenderung kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang merasakan yang pertama kali ketemu misalnya sama kawan-kawannya di kelas nih, kita kayaknya melihat orangnya ini asik nih kalau dibawai bakawan atau segalanya. Nah, biasanya kita merawa dahulu kah atau seperti apa gitu ya. Nih, interaksi timbul oleh adanya faktor-faktor yang baik bersifat personal maupun situasional. Jadi pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal, nih ini adalah daya tarik seseorang sangat penting bagi komunikasi interpersonal. Jika kita menyukai seseorang, maka kita cenderung melihat segala sesuatu dari diri orang tersebut dengan positif. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai seseorang, maka kita akan memiliki segala sesuatu dari orang tersebut secara negatif. Jadi tergantung nih, kalau kita suka pasti hal-hal yang baik aja kita lihat dengan orang itu. Pas kita tiba-tiba benci nih lawan kawan misalnya, kesalahan yang apa ya, kalau kesalahan yang sedikit misalnya pasti diungkit-ungkit. Nah, itu adalah perbedaan ya kalau kita melihat sesuatu itu dari secara negatifnya. Nah, situasi tersebut sangat penting bagi terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif. Sebab semakin positif sikap kita terhadap lawan bicara kita, maka makin efektif pula kegiatan komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Nah, jadi kita berteman itu harus berprasangka baik ya dengan teman yang kita ketemu atau teman baru. Apalagi nih kalian belum pernah cuma secara virtual, apalagi kalau sudah tertamu, pasti kita melihat sikapnya, melihat gerak-gerik kawan ini apakah welcome dengan kita gitu ya, apakah orangnya sangat cuek banget, tapi pas sudah akrab, wah lebih asik daripada yang kita bayangkan. Nah, mungkin seperti itu ya, kita bisa memahami
masing-masing. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab timbulnya atraksi. Ada faktor personal sama faktor-faktor situasional. Tergantung kondisi ya. Misalnya, kalau personal ini secara kita, misalnya karena karakteristik kita itu sama, sama benar nih satu frekuensi misalnya dengan si A, misalnya lah kawan-kawan mengerjakan tugas nih, pastinya kita akan lebih erat gitu ya hubungan pertemanannya gitu. Terus tekanan emosionalnya, nah ini bisa juga, terus harga diri yang rendah, terus isolasi sosialnya. Ada faktor-faktor situasional, daya tarik fisik, situasional, oh kayaknya keren nih, penampilannya rapi apa segalanya gitu ya. Ganjaran, familiarity, kedekatan atau dan kemampuan. Kemampuan seseorang itu bisa kita menyebabkan kita bisa komunikasi kita bagaimana. Oh, dia lebih pandai di sini misalnya gitu ya. Kita lanjut. Semoga nih sampai beberapa slide ini bisa dipahami ya. Komunikasi juga berkaitan dengan asumsi manusia. Contohnya, misalnya seorang anak kecil akan merasa takut dan terancam jika tidak memahami hal yang terjadi di sekitarnya. Komunikasi yang dilakukan oleh antar petugas kesehatan. Misalnya kan pastinya kita kalau belum bisa beradaptasi di lingkungan itu, kita pastinya merasa kurang aman lah, takut gitu ya. Nah, ini adalah 3 teori untuk mengetahui latar belakang sikap, perilaku, dan asumsi individu. Ada psikodinamika, ada behavioris, sama humanistik. Ini adalah yang sering digunakan kalau Ibu ketika konseling, teknik konseling. Ada juga dalam behavior, bagaimana dalam proses belajar, humanistik gitu ya. Nah, ini adalah kita sambil belajar juga ya. Ini teori psikodinamika. Kalau ada yang tertarik dalam bidang psikolog atau konselor itu ya, berasal dari Sigmund Freud, asal kata pikiran gitu ya. Namun mencangkup perasaan, pengalaman masa lalu, roh dan jiwa. Jadi dalam psikodinamika ini mengacu pada pandangan bahwa psikis individu bersifat dinamis dan tidak stabil. Artinya kita bisa berubah-ubah gitu ya, tidak statis. Nah, ini teori dasar Freud menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan baik internal maupun eksternal. Nah, kalian apakah sering biasanya, kenapa bisa seperti ini? Aku insting aja nih misalnya. Kok misalnya jawabannya misalnya kebelujuran nilainya tinggi. Dengan cara apa misalnya? Biasanya orang menggunakan insting aja misalnya. Pernah mendengar seperti itu ya? Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum dengan orang lain, kita dengan diri kita sendiri dulu. Apakah kita baik dengan diri kita? Misalnya jangan sampai kita mengkhianati diri kita. Contoh mengkhianati diri kita itu kita berjanji nih sama diri kita, tapi kita malah ingkar, malah kayak misalnya aku yakin nih hari ini pasti berubah, ternyata hari ini itu ya tetap sama aja. Artinya kita sudah berbohong ya dengan diri kita. Nah, artinya kita perbaiki dulu nih dengan komunikasi dengan diri kita, antara hati, bicara sama hati gitu ya, pikiran harus sama-sama saling kerjasama gitu ya. Kadang pikiran sama hati itu beda, ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri gitu ya. Nah, itu yang bikin harus selaras gitu ya, hati kemana, pikiran kemana gitu ya. Apalagi belajar, mata lain di mata, lain di hati. Harus satu tujuan gitu ya. Nah, ini ada teori perilaku. Nah, menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosional, dan pembelajaran. Jadi
kita kembali lagi ya pembahasan di awal tadi tentang konsep diri gitu ya. Tentang konsep diri kita itu tergantung bagaimana nantinya kita insting kita dalam internal kita, eksternal kita gitu ya. Dan motivasi dalam diri kita itu seperti apa? Kalaunya masih belum menemukan motivasi, coba hal yang paling menyenangkan aja deh yang membuat kita semangat gitu ya. Termasuk kepribadian kita nantinya. Nah, di sini ada juga teori dari Everan ya. Nah, ini adalah organisme akan membuat hubungan dengan stimulus dan respon serta hasil yang akan didapatkan bisa positif atau negatif. Kita lanjut lagi ya, ini lumayan teori-teorinya. Humanistik juga membutuhkan manusia terus dipenuhi untuk mengembangkan potensi dalam diri manusia. Artinya kita itu harus bisa berkembang ya, jangan kayak menetap jalan di tempat itu bakal capek gitu. Kalau kita di tempat itu aja, pastinya kita naik tingkatan, naik tahap gitu ya. Kalaunya ini menurut Charles Gauger, manusia memiliki dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan bertumbuh menuju kematangan yang akan menyebabkan individu mampu mengaktualisasikan kapasitas potensi yang dimilikinya. Kalian entah sadar atau tidak sadar gitu ya, kadang kita sengaja atau tidak sengaja gitu ya, pasti ada perubahan dari tingkat SMP sama MTS sama di MA. Pastinya dari sikap, dari kita sistem memahami suatu pelajaran gitu ya, mengaktualisasikan diri gitu ya, bisa semakin dewasa. Apalagi ini hampir belasan remaja tengah ya. Remaja awal kan 12 sampai 15 tahun. Jadi remaja tengah, nanti remaja akhirnya kalaunya kalian sudah setelah lulus MA gitu. Nih ada prinsip teori humanistik. Nah, manusia central interest menekankan bahwa manusia bukan semata-mata objek yang berespon terhadap lingkungan ketika diberikan penghargaan. Namun manusia adalah makhluk dinamis yang mampu membentuk lingkungannya dan mampu berespon terhadap lingkungannya tersebut. Kalian pernah dengar nggak kalaunya kita itu lahir tergantung dengan lingkungan kita berada di mana gitu ya. Selain di keluarga, lingkungan tempat tinggal kita itu pun juga berpengaruh. Nah, contohnya dalam kepribadian, dalam bahasa, dalam logat, apa segalanya, nah itu juga berpengaruh dalam membentuk karakter kita kadang ya. Misalnya kalaunya di lingkungan yang kurang kondusif ya. Misalnya di lingkungan yang agak garis keras lah, yang kurang baik dalam pekerjaannya apa segalanya. Jadi yang suka ada satu desa nih ya, yang di desa itu suka jual-jual yang obat-obatan haram gitu ya. Nah, kalau kita berada di lingkungan itu, otomatis kita sedikit banyaknya itu pasti dipandang orang ya kurang baik gitu ya. Karena lingkungan kitanya di situ. Jadi kita kadang harus mencari lingkungan yang baik. Alhamdulillahnya kalian sudah ditempatkan sudah berada di Man Insan Cendekia ini. Semoga aja nih sudah lingkungan sekolahnya bagus, kalian bisa menjadi pribadi yang bagus juga ya gitu. Tuh kita harus bisa pandai-pandai memilih lingkungan. Nah, ini ada juga perilaku manusia adalah aspek yang penting untuk diselidiki. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki kreativitas. Nah, kreativitas kita itu apa? Ada yang di bidang ibu keren banget nih kalaunya kalian di bidang digital sudah kreatif banget cara mengedit video, misalnya cara bikin desain macam-macam gitu ya. Apalagi kreativitas tangan yang misalnya perempuannya nih yang suka kerajinan tangan gitu ya. Itu adalah kemampuan kita untuk bisa memiliki kreativitas kita. Ini ada subjektivitas lebih penting daripada objektivitas. Nah, pengalaman manusia dan subjektivitas lebih penting daripada objektivitas. Nah,
Pengalaman adalah guru terbaik kita. Kadang ada kan seperti itu kata-katanya. Karena kita kadang belajar dari kesalahan, belajar dari hal yang kurang baik. Kita, oh ternyata kesalahannya ini apa segalanya. Mungkin seperti itu. Oke, ini adalah nilai kemanusiaan. Pandangan terhadap manusia terletak pada integritas dan keunikan manusia. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada teori Johari Window. Diri terbuka. Ada diri buta, ada diri tersembunyi atau rahasia, ada diri gelap. Nah, ini kita salah satu, biasanya kita banyak topeng ya. Banyak topeng maksudnya kayak dalam keadaan apa kita menutup ekspresi kita yang kita alami gitu. Nah, ini diri terbuka ini diketahui diri sendiri dan orang lain. Orangnya yang suka. Ibu senang kalau kalian dengan guru BK itu terbuka gitu ya. Apapun misalnya hal kecil apa segalanya disampaikan aja. Yang penting kita sudah saling akrab gitu ya, namanya sahabat. Guru BK adalah sahabat siswa, artinya ibu sangat welcome banget kalau kalian mencurahkan gitu ya. Apalagi langsung menghubungi ke nomor ibu. Kalau sampaikan nih di link Google Form atau di mana ya, di e-learning gitu ya. Terus menghubungi lagi di nomor WA. Insya Allah kalau cepat membalas, kalau lambat ya ditunggu gitu. Ini ada lagi diri buta gitu ya. Tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Nah, kadang kita kurang kurang peka dengan diri kita, tapi orang lain yang malah menegur kita, kamu salah ini gitu ya. Ada lagi diri tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap, nah diri gelap ini tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain, artinya kita masih belum mengenal diri sendiri gitu. Orang lain aja sulit untuk akrab dengan dirinya sendiri pun juga kurang paham dengan keadaan dirinya gitu. Kadang membingungkan ya, kalaunya kurang terbuka. Semoga aja kita di sini semuanya ya bisa terbuka dengan orang yang tepat gitu ya, dengan orang tepat, contohnya dengan lingkungan pertemanan yang bisa dipercaya gitu ya, dengan orang tua, dengan guru BK atau guru wali kelas gitu ya, yang benar-benar kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan itu di orang yang tepat, bukan yang nantinya setelah itu dibully apa segalanya, itu adalah kesalahan yang fatal kalau kita terlalu percaya menceritakan di mana-mana. Nah, ini apa ya? Oh iya. Ini 1, 2, 3, 4. Kalian pilih yang mana nih? Tampilannya ya, ada A atau B. Yang pilih A bisa raise hand. Bukan apa ya tandanya ini, kalau beri emoji kah atau apa. Ada yang pilih A? Nah, A sama B tadi ya. Kalau A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas, cara pandangnya, dan variasi hidupnya. Kalau yang pilih B, ada yang tadi pilih B, secara pandangan kalian aja nih, bagaimana? Mau A atau B nih? Kalau B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman hidup yang menjadikan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain.
Nah, kita di sini ada perbedaan karakteristik orang yang terbuka dan orang yang tertutup. Ini penting sekali ya kalau Ibu dalam segi konseling, karena kita ada asas-asas, kalian mungkin ada yang masih ingat tentang kita pertemuan pertama sosialisasi BK. Asas-asas BK itu kan yang pertama itu kerahasiaan. Yang penting kami menjaga kerahasiaannya, kecuali kalau memang permasalahannya itu harus dikonsultasikan lagi dengan wali kelas, orang tua, dan kepala madrasah gitu ya. Itu yang sudah kasus yang lumayan agak berat gitu ya. Kalau masih ringan-ringan itu sudah kami rahasiakan di antar guru BK, sesama BK aja. Nah, ini adalah yang asas kedua itu terbuka ya. Ini berkaitan dengan kita bimbingan dan konseling. Nah, ini adalah sikap terbuka. Bagaimanakah karakteristiknya bisa menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajengan logika. Terus bisa membedakan dengan mudah melihat suasana, berorientasi pada isi pesan, mencari informasi dari berbagai sumber gitu ya, lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan dan mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Ini ada lagi yang sikap tertutup. Nilai pesan berdasarkan motif. Berpikir simplis, berpikir hitam putih tanpa nuansa gitu ya. Padahal hidup kita penuh warna gitu. Macam-macam keadaannya, sedih, senang, bahagia, kecewa, atau malah bangga, atau tertawa gitu ya. Berdasarkan lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan. Nah, ini kita melihat orang siapa sih yang menyampaikannya itu ketimbang isi pesannya itu apa. Yang penting kan kita harus melihat isi pesannya, bermanfaatnya gitu ya. Terus mencari informasi tentang kepercayaan orang dari sumbernya sendiri, bukan kepercayaan orang lain. Ini bahaya ya, kalau sikap tertutup itu kita langsung mudah percaya kadang ya. Padahal kita harus tanyakan dulu kebenarannya yang orang yang bersangkutan tersebut gitu. Nah, ini ada lagi secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan. Terus menolak, mengabaikan, menolak pesan yang tidak konsisten yang dengan kepercayaannya. Ini adalah perbedaan ya. Semoga kalian bisa memahami yang terbuka itu bagaimana. Kita pastinya welcome dengan perbedaan pendapat gitu ya, dengan perbedaan karakter masing-masing. Terus kita bisa menerima informasi dari berbagai manapun gitu ya, yang kita bisa memilihnya lagi untuk kita jadikan pegangan gitu ya, yang kita bisa percaya dengan ini menggunakan data atau secara objektifnya gitu. Nah, ini bagaimana karakter kepribadian Anda dari dua tipe kepribadian? Nah, ini tentang konsep diri tadi ya, apakah kita sudah tertutup apa terbuka gitu ya, dua kepribadiannya. Nah, ini ada konsep diri kita tadi ya, ada yang konsep positif sama negatif kita. Terus ada yang teori-teorinya tadi, bagaimana kita, pemikiran kita, motivasi kita, semangat kita. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Semoga kalian bisa memahami konsep diri kalian seperti apa. Yang paling penting itu mengenal diri sendiri dulu nih. Bisa berkomunikasi, berbicara dengan hati, arah tujuannya kemana gitu ya. Berkompromi gitu ya dengan diri sendiri. Mungkin cukup itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Ada kita diskusi masih 30 menit nih. Atau bagaimana? Ibu tunggu nih, kalau ada yang pertanyaan atau kita diskusikan, atau masih ada yang masih belum paham Bu tentang konsep diri tadi seperti apa. Kan ada kepribadian kita.
negatif, positif, intinya seperti itu ya. Terus ada yang tertutup atau terbuka kita. Ada yang ingin menanyakan? Alhamdulillah ya, ini untuk 54 orang sudah berhadir, dikurang 1 sama Ibu 53 orang. Bagaimana? Halo. Tentang penyampaian tadi, apakah terlalu cepat apa segalanya. Nah, kalaunya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah nih, selesai kah? Kalaunya tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan lagi tentang informasi dan mengingatkan gitu ya. Karena kita hidup itu saling mengingatkan, kadang lupa, kadang lalai gitu ya, kadang lagi down, kita harus saling meng-up lagi gitu ya untuk semangat lagi nih. Kalaunya Ibu sebagai BK itu sangat mendukung kalian dalam bidang apapun yang kalian inginkan gitu ya. Yang penting kalian terbuka, konsultasikan aja gitu ya. Dan ini untuk layanan BK usahakan untuk selalu berhadir karena nanti BK itu ikut handil juga dalam prestasi kalian. Nanti ditanya sama wali kelas, Bu Muna karakternya Nada gimana? Apa segalanya? Apakah partisipasinya aktif atau segalanya? Ataukah sering mengikuti bimbingan klasikal? Apakah ada konsultasi? Apakah ada yang konseling gitu ya? Itu ditanya Ibu tentang karakternya, tentang partisipasi keaktifan kalian gitu ya. Itu sekilas informasi Ibu sambil bercerita kalau ada yang bertanya nih tadi. Ada yang bertanya ya. Oh iya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Kenapa Ibu yang misalnya tiba-tiba menghubungi kalian, absennya sudahkah, presentasinya sudahkah gitu ya. Untuk menyelamatkan kalian dalam kehadiran gitu ya. Dalam kehadiran. Maksudnya Ibu khawatir kalau kalian lalai, ketiduran atau apa gitu ya, lupa absensi. Apalagi di sini e-learningnya tuh pakai jam gitu ya. Kita ketahuan kalau terlambat diklik itu ketahuan jam berapa masuk. Terus ketinggalan jam pelajaran. Itu sih yang Ibu pegang apa ya? Karena Ibu nih anak asuhnya kalian itu kelas 10, jadi Ibu yang kalian benar-benar harus dari kelas 10 dulu, nanti kelihatan nih bagaimana progres ke depannya kelas 11, kelas 12, apakah semangat dan motivasi dari awal itu tambah meningkat gitu ya, atau stabil gitu. Oke, ada pertanyaan silahkan lewat chat atau gimana nih, ada dari kawannya ya. Bu, bagaimana cara supaya kita tuh bisa tahu diri kita tuh terbuka atau tertutup, ataukah kita buta? Nah, diri kita tadi kan ada, Ibu kembali lagi ya. Bagaimana kita supaya tahu gitu ya? Oke, kadang kita tahu ini terbuka, tertutup. Nah, yang pertama, Ibu kembali lagi ya. Ini ada konsep diri positif sama negatif ya. Nah, di sini nih tadi ada yang membahas ya, kawannya ada bertakun, bagaimana Bu kalaunya kita tuh supaya tahu apakah kita ini diri kita terbuka atau tertutup atau buta. Nah, pertama kita renungkan nih muhasabah diri ya. Renungkan maksudnya dengan diri sendiri dulu, introspeksi ya, untuk mengenal diri kita sendiri, kita nih orangnya suka sosialisasi apa kada kayak itu. Nah, suka bertemankah atau suka bagaimana atau suka menyendiri gitu ya. Itu dari awal dulu kelihatan kalau kita memang welcome sama asik nih sama banyak teman apa segalanya, itu kita kadang asik aja gitu kalau diri kita sudah dikenal orang lain gitu ya. Nah, kalau kita dalam kepribadian buta itu tidak diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Artinya kita kalau posisi kita, diri kita buta, artinya kita masih belum mengenal kita ini siapa. Who am I gitu ya. Who am I. Nah, Ibu ada membahas tentang who am I ini. Ada lagi nih. Biasanya Ibu kalau di MTS, waktu dulu Ibu kan sebelum di MA ini mengajar BK-nya di MTS. Nah, di MTS itu ada angket HMI. Di sini ada yang pernah mengisi angket HMI, siapa aku gitu ya.
Bagaimana? Ada yang pernah? Kalau yang masih belum pernah, nanti Ibu coba ya. Ibu bukakan dulu nih tentang HMI. Nah, itu kita mengetahui kita nih apa ya, orangnya suka menyendiri ya kada masalah. Yang penting diri orang lain kada bakal misalnya orang lain kada hendak tahu tentang diri kita, tapi setidaknya kita itu tahu diri kita ini siapa gitu ya, potensi kita itu apa, kita hobinya itu di mana sih, kesenangannya gitu ya, yang bermanfaat lah untuk masa depan kalian gitu. Tentang apa ya, oh ya ini Ibu bukakan dulu ya, konsep diri. Mungkin seperti itu ya, kalaunya dalam kami konseling itu pertama-tama kita harus tahu ilmunya dulu nih, mengenal kepribadian kita seperti apa. Apalagi kemarin kalaunya benar-benar menyimak ya, kalaunya kita masih ingat nih, ingat tentang kepribadian manusia. Kalaunya masih bisa dibuka lagi di YouTube Ibu. Kepribadian manusia itu kan macam-macam tuh. Ada apa aja yang masih ingat? Ibu bukakan filenya dulu ya. Oh, agak sulit nih buka filenya. Nah, mungkin seperti itu tadi ya jawaban Ibu, walaupun nih semoga dipahami ya. Kita bagaimana cara kita mengetahui kita nih tertutup apa terbuka. Ini sebenarnya kada dipaksakan juga sih harus, misalnya Ibu memaksakan kalian tuh harus terbuka, kada seperti itu, tapi yang senyamannya kalian itu percaya sama siapa, terus apakah percaya dengan diri sendiri, apakah kita bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, kadang seperti itu ya. Mungkin itu aja ya yang bertanya tadi. Kalaunya masih belum puas dengan jawabannya, kita bisa dikonsultasikan lagi lah. Semoga bisa dipahami ya. Soalnya Ibu baru sama buka dah. Ibu share dulu ya. Oh iya, tentang HMI juga. Biar kada penasaran, Ibu buka. Soalnya ini filenya agak berantakan. Dengan cara kita mengetahui kepribadian kita. Nih, di sini aja juga ya. Apakah terlalu lebar? Nah, di sini kita caranya nih membuka jendela selebar mungkin. Artinya kita bisa sama siapapun kita bisa beradaptasi. Yang penting kita tetap konsep diri kita yang positif itu, kita bisa menjaga diri kita ya, bertanggung jawab nih. Bersikap apa adanya, menerima kritik gitu ya. Mungkin terulang lagi nanti ini pembahasan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang mau silahkan, yang mau ingin bertanya bisa misalnya malu di apa ya, untuk semuanya bisa di chat secara pribadi nih di kolom chat, tapi Ibu mohon maaf karena menyebutkan namanya gitu supaya ini kerahasiaan juga, kalaunya siapa tahu misalnya Supan Bu Ai menjadi sambat namanya misalnya. Ada pertanyaan kedua nih. Tadi pertanyaan ke-1 semoga terjawab ya dengan cara supaya kita tahu tadilah. Terus, Assalamualaikum Bu, Ulun mau tanya, kalau kadang kita terbuka lawan orang lain, tapi kadang kita tertutup lawan orang lain juga. Itu artinya konsep itu artinya konsep diri kita bagaimana ya Bu? Nah, ini kita kadang-kadang gitu ya. Nah, yang mana sih yang lebih dominan? Itu sih ditanyakannya. Ibu pernah juga orangnya bersosialisasi, tapi kadang kita suka menyendiri gitu ya. Nah, itu yang dominannya, yang lebih menyenangkannya di mana? Kalaunya lebih banyak kita tertutup, lebih banyak kita apa ya? Lebih banyak kita kada hendak bercerita dengan orang lain, artinya kita orang yang sudah
menutup diri gitu. Yang penting diri kita sudah tahu karakter kita bagaimana, sifat-sifat kita itu bagaimana. Jangan sampai sifat yang kada baik itu orang lain tahu gitu. Kadang seperti itu sih ya. Untuk kita menentukan kita itu apa gitu. Yang penting jangan berlebihan menjudge diri sendiri gitu ya, menjudge, menghakimi yang kurang baik gitu. Yang penting kita ke arah positifnya aja. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan menarik nih. Ibu lebih baik sifat terbuka atau tertutup? Ayo, lebih baik mana ya? Kalaunya ibu orangnya terbuka sih. Kalau tertutup ini gimana ya? Kalau lebih baiknya ini tergantung individu masing-masing ya. Kalaunya dia merasa nyaman, individu tersebut merasa nyaman nih. Individu tersebut merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan orang lain kada perlu tahu. Artinya itu dirinya sendiri, dia menjadi dirinya gitu. Kalaunya misalnya terbuka ini dia apapun yang ekstrovert ya bahasanya itu, yang apapun yang dia rasakan apa segalanya selalu diceritakan, selalu apa segalanya, itu bagus juga. Kalau ibu dalam BK dalam BK itu ibu dengan senang hati ya kalaunya kalian itu terbuka. Ibu orangnya senang berteman, senang kayak teman curhat, pendengar, itu sih yang menurut ibu ya. Semoga ini terjawab juga. Nanti bisa disanggah lagi kalaunya masih kayak ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum Bu, mohon maaf kalaunya kita mau bertanya, peka terhadap kritik itu seperti apa Bu? Terima kasih. Peka terhadap kritik. Nah, ini kita kalaunya dalam berorganisasi misalnya ya, berorganisasi itu kita ada koordinatornya, ada anggotanya, ada segala macam gitu ya. Nah, kadang anggota yang kita nih misalnya posisi jabatannya lebih tinggi di organisasi tersebut. Terus ada anggotanya mengkritik tentang sistem pelaksanaan kita. Apalagi nih kalian nanti berorganisasi ya di IC gitu ya. Ada anggotanya mengkritik, kita itu paham atas kritiknya itu, apakah kritiknya ini membangun untuk ke depan atau kritiknya ini hanya menjatuhkan kita. Nah, itu kita harus bisa memilih ya, peka nih. Ini kritiknya membangun kita kah, membangun lebih baik lagi kah, atau kritiknya ini hanya sebagai iri dengki ya biasanya. Iri dengki maksudnya kayak cuma kritik yang kayak bukan membuli sih bahasanya, kayak menyambati yang kurang baik lah dengan proses kitanya gitu. Itu sih yang kayak lebih ke kritikan ya dalam organisasi. Tapi kalaunya dalam belajar ini mohon dipahami lagi kalaunya ada ibu atau bapak guru ya dalam mengkritik kita dalam belajarnya. Contohnya misalnya tolong disiplin lagi ya belajarnya, agar misalnya ini apa segalanya mengkritik dalam sistem pembelajaran kita. Artinya kita harus berubah dari yang kebiasaan kita kurang baik. Seperti itu sih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga yang tadi ya bisa dipahami. Ibu khawatirnya kalaunya ini masih kurang jawabannya. Assalamualaikum Bu, ingin bertanya, bila ada rasa ingin menyakiti diri sendiri itu kenapa ya Bu? Tunggu, apa nih? Oh ya, benar-benar sekali. Ini ada, kalian mungkin sering mendengar ya, mencintai diri sendiri. Nah, kenapa akhir-akhir ini lebih banyak kesehatan mental gitu ya. Ada kakak tingkat kalian yang KTI-nya membahas tentang kesehatan mental gitu ya. Artinya ini kita kalaunya sudah menyakiti diri sendiri ya, artinya kita mental kita sudah kayak bukan terganggu sih, karena kita lebih emosionalnya lebih kepada kesedihan, kekecewaan gitu ya. Pastinya ini pasti mengalami kita rasa hendak bunuh diri, rasa hendak mati aja sudah Bu ini pusing banget sudah, misalnya kayak itu kan ada niat, ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran seperti itu ya.
Nah, ini kita kembali lagi harus kesadaran diri nih. Kita kan sudah kadang itu karena kita lelah apa segalanya, nah coba istirahat dulu, tenangkan. Apa yang misalnya hendak memukul asal hendak gerigitan dengan diri sendiri kadang ya. Ibu ini kadang karena saking saking pernah juga merasakan apa yang ditanyakan tadi, kalau kita ingin menyakiti diri, terus kita kembali lagi nih, tenang, tarik nafas, oh ternyata kesalahanku ini apa segalanya, itu lebih kepada muhasabah diri ya. Itu sih yang ibu bisa jawab gitu ya, untuk kenapa kita bisa menyakiti diri. Yang penting itu karena kita dalam keadaan tidak sadar, karena kelelahan, kecewa, berat misalnya karena kita apa sih, nah itu kadang suka. Tapi kita kembali lagi harus dengan secara logika ya. Kalau menggunakan perasaan, kadang kita itu kurang sayang dengan diri kita misalnya apa sih. Logikanya kita banyak, tujuan kita masih panjang, cita-cita masih panjang. Mungkin itu saja nih yang pertanyaannya. Apakah ada lagi di lewat chat ya? Ini mohon ibu kada menyebutkan nama-namanya, mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa mengambil manfaatnya juga ya dari pertanyaan kawan-kawannya tadi, bisa menyimpulkan juga dari konsep diri kita itu seperti apa, terus bagaimana kita mengontrol diri kita biar tetap stabil ya. Stabilitas diri itu penting juga, harus artinya mental sehat itu karena kita positif thinking gitu ya, pemikiran kita, semangat kita, punya motivasi, punya tujuan kita apa gitu ya, terjaga lah. Ada lagi pertanyaan? Ini kita jam 9.49, masih berapa menit lagi ya? 10 menit ya? Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan kalian dibuka e-learning-nya. Terus boleh salah satu dari sini yang di laptop siapa nih? Boleh salah satu di sini bisa share aja. Share screen-nya. Siapa yang mau buka e-learning-nya? Ada yang mau siapa? Dari laptop nih. Faras bisa? Faras kayaknya dari laptop ya. Boleh minta tolong di share e-learning-nya, Pian. Ibu mau mengarahkan tentang layanan BK di e-learning. Udah bisakah, Faras? Boleh minta tolong ya. Dari jaringan kurang bagus tuh kalau Boleh. itu. Rafli bisa? Untuk share screen-nya e-learning. Ya, silahkan yang lain buka e-learning juga dengan klik absensi hari ini ya. Gimana Rafli, bisa untuk Bisa, Bu. arahkan sebentar ya. Karena kalau ibu buka punya ibu kan beda. Oke, nah ini di sini sudah absensi ya? Belum. Yang Sudah, lain Bu. absensi, diklik ya. Sudah absensi ya. Nah, di situ ada Ibu informasi-informasi kenapa kadang Ibu nih ada, kalau ada waktu senggang dan kosong gitu ya, istirahatnya bisa. Nah, Ibu kan sebelumnya pernah menyampaikan apa ya? Menyampaikan informasi tentang layanan konseling di e-learning. Apakah sudah bisa dipahami dari Rapli? Gimana ya sistemnya buka BK layanan konseling gitu, biar maksudnya konseling via e-learning, bisakah Rapli? Ini kan, Bu. Yang ini. Coba lagi.
Oh ya, ini nih. Nah, ini coba kita tes dulu ya. Ini tutorialnya karena Ibu beda lagi dalam e-learning guru gitu ya. Ini kan ada pilihan layanan BK di bawah ini. Nah, kalian bisa bertanya di sana. Jadi Ibu bisa menjawab di sana juga. Coba buka yang layanan BK ya, klik ya. Nih diperhatikan juga ya kawan-kawan yang lain. Klik layanan BK. Itu oke. Nah, di sini kalian bisa menceritakan atau mencurahkan atau mau pertanyaan bisa juga. Misalnya contohnya Rapli mau layanan konsultasi ya. Ini mengklik layanan konsultasi kah atau layanan konseling perorangan terserah aja. Ya, tes. Oke. Oh, ini kan ketahuan nih nama Muhammad Rapli. Nah, coba dengan nama anonimnya. Itu biasanya menyembunyikan apa ya? Menyembunyikan identitas. Nah, tes. Nah, mungkin di sini nanti kalian ya dibiasakan kalau mau buka di e-learning, kalau mau ke layanan BK ya. Tadi berarti itu di awal ya, halaman awal ya. Nah, ini kan tadi layanan orientasi. Kalau layanan orientasi itu tentang informasi-informasi sekolah lanjutan kah, tentang perkenalan di mana gitu ya. Nah, nanti coba lagi Rapli untuk konseling perorangan. Coba diklik konseling perorangan. Oh ya. Nah, di sini untuk menceritakan kalian mau konseling. Bedakan ya konseling dan konsultasi, terus maunya kalian ingin layanan informasi misalnya. Layanan informasi ini, Bu, misalnya masih kurang paham dengan yang Pian sampaikan, informasi tentang di e-learning itu seperti apa misalnya. Nah, ini otak-atik aja ya informasinya tentang di e-learning. Oke, Rapli, sudah paham ya? Oke, terima kasih ya Rapli. Nah, teman-teman yang lain juga bisa dipahami ya gitu tentang BK di e-learningnya seperti itu. Kalau mau menuliskan di e-learning. Terus bisa juga mengisi di Google Form, bisa juga langsung menghubungi di WA Ibu. Pastinya Ibu paling senang gitu kalau yang tadi paling senang kalau kalian terbuka lah apapun gitu. Karena kan kita BK itu punya asas kerahasiaan. Jadi tenang aja. Yang tadi aja bertanya Ibu rahasiakan namanya gitu ya. Biar supaya lebih apa ya, lebih leluasa gitu bertanya. Yang lain juga dapat ilmunya bermanfaat gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah absensi? Sudah ya? Sudah absensi ya? Ini ada 56 orang absensinya di e-learning ya. Karena Ibu belum sempat kemarin membuat Google Form-nya. Jadi di e-learning aja tentang hari ini. Nanti kalau ada hari ini insya Allah Ibu merekap semua absensi kalian yang mana banyak kosong gitu ya. Yang misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kada umpat terus tanpa ada halangan atau tanpa ada laporan izin, nanti Ibu hubungi lagi ya di WA gitu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan, kita foto ini dulu ya, supaya dokumentasi namanya gitu. Kadang Ibu melihat absensi bisa jadi lewat screenshotan ini atau apa segalanya. Oke, sudah siap, buka kameranya. Slide 1. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Ini loading. Ada yang boleh membantu dari siapa yang bisa screenshot-nya? Ulun, Bu. Siapa? Ulun
Yes, turun screenshot-akan. Oke, Kit. Oke, hitung Ki. Satu, slide pertama lah. Belum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Selanjutnya sudah ya? Slide sampai slide 3. Sampai slide 3 Kak Bu. Tapi off-cam nggak apa-apa Bu? Bapak, supaya namanya kelihatan. Kelihatan ini terdata lah yang hadir. Nanti kirim di Ya WA, Bu. dikirim di WA ya, Kiki ya. Oke, terima kasih. Kita sudah 2 menit lagi, jam 10. Semoga bermanfaat ya apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu jawab pertanyaannya tadi tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah berhadir. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Terima istiqomah. kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.